Para sahabat sekalian yang berbahagia, pernahkah terpikir di dalam benak kita ketika kita membuka banyak tab di browser kita, kenapa tidak pernah ada data yang kemudian salah masuk tab? Ketika kemudian kita mengirimkan sebuah pesan melalui Facebook di tab yang pertama misalnya, kemudian di-reply oleh kawan kita melalui Facebook juga, kenapa tidak salah masuk ke tab kita yang kedua, di mana di tab yang kedua kita membuka WhatsApp misalnya? Pernahkah kemudian pertanyaan seperti itu muncul di benak kita? Kenapa kemudian semuanya tepat? They are just right. Masuk ke dalam aplikasi yang sesuai, tidak kemudian salah masuk ke aplikasi yang lain. Secara kemudian kabelnya sama, mungkin wifi-nya melalui network yang sama. Tetapi kenapa kemudian network sedemikian detail? Kita akan menjawab pertanyaan itu di dalam sesi kuliah teknologi hari ini. Mengenal layer transport pada model OSI, Open System Interconnection. Sekilas mengenai OSI telah dibahas di dalam video yang sebelumnya, Anda dapat cek. Yang hari ini kita akan masuk ke salah satu dari 7 layer yang ada pada Open System Interconnection, yaitu layer transport, yang nanti akan bisa memberikan penjelasan tentang pertanyaan kita yang pertama tadi. Transport layer sebagai sebuah layer yang berada di antara dua layer. Layer session di atasnya dan layer network di bawahnya. Transport layer dia menerima data baik dari atas maupun dari bawah. Ada fungsi utama dari data yang keluar masuk ke dalamnya. Data yang berasal dari session layer, dia akan mengalami sebuah proses yang disebut dengan segmentasi atau pemecahan data menjadi pecahan-pecahan kecil yang setiap pecahan kita sebut dengan segmen. Data yang besar, katakanlah misalnya Anda mengirimkan sebuah gambar berukuran 1 megabyte. Gambar 1 megabyte itu ketika dia akan dikirimkan, dia akan dipecah menjadi pecahan kecil-kecil dengan ukuran-ukuran tertentu yang setiap pecahan atau segmen tadi dia akan memiliki identitas-identitas. Kemudian setiap segmen tadi oleh transport layer diteruskan ke layer yang berikutnya, yaitu layer network. Dia juga bertugas untuk memastikan bahwa semua data yang dikirimkan melalui layer transport tadi tiba ke tujuan dengan tepat. Dia juga memiliki tugas untuk memastikan reliability data, dan juga dia bertugas untuk mengatur apakah traffic terlalu cepat atau terlalu lambat, ataukah kemudian mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Di dalam layer transport, Anda bisa lihat di dalam gambar ini, layer transport dia akan melayani data baik yang berasal dari upper layer di dalam OSI maupun yang berasal dari layer yang ada di bawahnya. Di dalam transport layer ini kita mengenal ada dua protokol, ada TCP dan UDP. Nah, dijelaskan di sini bahwa misalnya contoh tentang TCP misalnya. Setiap segmen itu akan diberikan identitas di sana yang disebut dengan TCP header. Pada UDP pun kemudian nantinya akan ada UDP header. Nah, setiap segmen tadi ketika dia sudah memiliki TCP header, dia kemudian akan dikirimkan ke layer network yang kemudian nanti selanjutnya akan diproses oleh layer network dengan ditambah IP header dan seterusnya. Setiap layer nanti ketika dia menerima data dari layer yang di atasnya, dia akan menambahkan header
tambahan atau identitas. Seperti halnya ketika Anda mengirimkan sebuah paket, Anda menempelkan identitas paket ini berasal dari siapa, tujuannya kemana, dan seterusnya hingga sampai kepada physical layer. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa ada dua protokol di sini. Protokol yang pertama adalah Transmission Control Protocol atau TCP. Yang kedua adalah User Datagram Protocol atau UDP. Kita akan dalami satu persatu. Yang pertama adalah Transmission Control Protocol atau TCP. TCP adalah sebuah protokol bagian dari transport layer di mana dia memiliki sifat connection oriented. Maka kemudian dia sering disebut dengan connection oriented protocol. Sebuah protokol yang dia berbasis koneksi sehingga dengan basis koneksi itu dia dapat memberikan jaminan bahwa pengiriman data sukses. Memberikan jaminan bahwa data dikirimkan dengan baik dan dapat diterima oleh destination sesuai skenario. Yang kedua, dengan sifat connection oriented ini, dia bertugas sebelum data dikirimkan, dia harus membuat koneksi yang reliable terlebih dahulu. Cara TCP untuk memberikan jaminan salah satunya adalah dengan memberikan sebuah paket yang disebut dengan acknowledgement. Memberikan notice yang disebut dengan acknowledgement. Setiap paket yang dikirimkan akan ada tanda terima. Sehingga kemudian dari situ dapat diidentifikasi apakah pengiriman paket ada error atau tidak. Jika kemudian ditemukan adanya error, adanya permasalahan, maka kemudian data akan dikirimkan ulang. Nah, ketika sampai di tujuan, data berdasarkan kode-kode yang ada di dalam setiap segmen akan diurutkan kembali sesuai dengan urutan yang seharusnya. Sehingga di sisi penerima nanti data akan dapat disusun ulang lengkap sesuai dengan data ketika diterima. Seluruh koneksi TCP adalah full duplex dan point to point. Contoh protokol yang menggunakan TCP adalah HTTP, misalnya ketika Anda menggunakan browser untuk mengakses halaman web, misalnya HTTP, HTTPS gitu ya. Kemudian ada FTP dan juga SMTP. TCP service dilakukan dengan cara pembuatan jalur komunikasi antara pengirim dan penerima. Jalur inilah yang disebut dengan soket. Soket adalah titik komunikasi dari lalu lintas komunikasi antara proses di dalam sebuah jaringan komputer. Jadi ketika ada dua proses saling berkomunikasi di antara dua komputer, maka kemudian soket inilah yang nanti akan menjadi bounding ya, antara satu proses di destination dan satu proses di source. Setiap soket memiliki nomor yang terdiri dari IP address dan 16 bit nomor dari host yang disebut dengan port. Jadi Anda akan mengenal ada dua pengalamatan yang terlibat di sini. Yang pertama adalah pengalamatan IP yang dia berasal dari layer network. Kemudian ada pengalamatan port. Port ini adalah nomor yang merupakan identitas dari aplikasi. Sehingga IP address dan port ini menyatu menjadi sesuatu yang disebut dengan soket. Agar layanan TCP dapat dijalankan, sebuah koneksi harus dibuat secara eksplisit antara soket pada satu perangkat dan soket pada perangkat yang lain. Protokol dasar yang digunakan oleh TCP adalah sliding window protocol dengan ukuran window yang dinamis. Jadi data ketika dia akan dikirimkan, dia akan dipecah ke dalam ukuran-ukuran tertentu, sehingga kemudian di dalam pengirimannya nanti kita akan mengenal protokol sliding window yang kita akan bahas di dalam slide yang berikutnya secara lebih detail. Ketika pengirim mentransmisikan sebuah segmen, maka dia juga memulai sebuah timer. Dia akan set sebuah timer. Ketika segmen sampai ke tujuan, maka penerima akan mengirim
segmen yang berisi acknowledgement. Ada sebuah flag di dalam TCP header yang disebut dengan acknowledgement yang dia akan aktifkan. Jika timer sudah habis, tetapi kemudian acknowledgement belum diterima, maka pengirim akan mentransmisikan segmen yang sebelumnya dikirim. Ini salah satu usaha yang dilakukan oleh TCP sehingga kemudian tidak ada segmen yang hilang. Ketika acknowledgement tidak diterima, diasumsikan bahwa segmen hilang sehingga perlu dilakukan pengiriman ulang. Sliding window protocol adalah sebuah mekanisme pengiriman segmen-segmen data dalam suatu ukuran window secara terus-menerus. Konsep umumnya window ini akan bergeser secara otomatis sesuai dengan acknowledgement yang diterima. Ada dua algoritma di dalam sliding window ini. Yang pertama adalah go back N dan yang kedua adalah selective repeat. Kita akan coba lihat algoritma go back N. Bagian yang kiri adalah sender di dalam gambar ini. Bagian yang kanan adalah receiver. Sender diwakili garis warna biru, receiver diwakili garis warna hijau. Ketika paket nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 dikirim, sedangkan ternyata paket nomor 2 mengalami loss atau data hilang dalam sebab apapun di tengah jalan, maka kemudian di dalam algoritma go back N ini paket 3 dan paket 4 dianggap tidak ada. Kemudian ketika timeout terjadi karena ada timer tadi, maka kemudian paket nomor 2 akan dikirimkan ulang, kemudian diikuti pengiriman ulang paket nomor 3 dan 4. Ini adalah pada sliding window. Anda bisa melihat bagaimana ketika ada pengiriman data, paket 0 dan paket 1 sukses. Ada acknowledgement yang sudah diterima. Warna hijau. Received acknowledgement 0 dan received acknowledgement 1. Akan tetapi ketika pengiriman paket yang kedua loss dan paket yang ketiga diterima, penerima dia tidak akan mengirimkan acknowledgement. Sehingga sender akan tahu tidak ada acknowledgement yang masuk, maka dia akan mengirimkan paket 2, paket 3, paket 4, dan seterusnya. Pada algoritma selective repeat, dia akan berbeda. Ketika paket 2, 3, 4 dikirim dan ternyata paket 2 loss seperti skenario di go back N, dia tidak kemudian mendiscard atau tidak menganggap paket nomor 3 dan 4. Dia akan meletakkan paket 3 dan 4 itu di dalam sebuah tempat yang disebut dengan buffer. Nah, ketika kemudian timeout terjadi karena acknowledgement dari paket nomor 2 itu tidak diterima, maka dia hanya akan mengirimkan paket nomor 2 saja. Anda dapat melihat di dalam gambar yang ada di kanan, seperti pada gambar yang sebelumnya, biru mewakili pengirim, hijau mewakili penerima. Akan bisa dilihat di sini pengiriman paket 0, paket 1, paket 2, dan paket 3. Ketika sampai di tujuan menerima paket nomor 0, paket 0 diterima. Maka kemudian paket 0 dikirimkan acknowledgement-nya. Paket 1 dikirimkan dan berhasil diterima. Maka kemudian paket 1 dikirim acknowledgement-nya. Dan acknowledgement paket 0 dan 1 telah berhasil diperoleh oleh penerima, oleh sender. Nah, di dalam pengiriman paket 2 ini, penerima yang warna hijau, dia tidak berhasil mendapatkannya. Lantas kemudian apa yang terjadi? Penerima data akan terus menerima paket nomor 3, paket nomor 4, dan seterusnya.
Akan tetapi kemudian ketika timeout sudah terjadi, maka kemudian warna biru atau pengirim dia akan mengirimkan ulang paket 2 yang tadi dia tidak berhasil mendapatkan acknowledgement-nya. Kemudian kita beralih kepada TCP segment header. Setiap pecahan data, irisan data, segmen-segmen data akan diberikan satu set label. Seperti halnya ketika Anda mengirimkan paket melalui pos misalnya. Akan ada identitas di sana. Ada source port, ada destination port, ada sequence number, ada acknowledgement number, ada window size, ada checksum, dan lain sebagainya, termasuk ada flag-flag dalam kotak-kotak kecil ini. Kita akan bahas satu per satu. Di dalam TCP segment header yang pertama kita belajar mengenai source port. Dia berukuran 2 byte. Bagian ini dia akan memuat identitas dari aplikasi pengirim. Identitas dari aplikasi pengirim data, aplikasi pengirim segmen, yang kemudian diwakili dengan angka port yang diplot dari aplikasi tadi. Seperti yang kita pahami bahwa pengirim dia akan menggunakan port yang dia sifatnya random, bukan port yang well defined. Port yang well defined biasanya digunakan sebagai port identitas layanan tertentu. Nah, port ini dia akan diassign ke dalam sebuah aplikasi ketika aplikasi dia akan mengirimkan data. Dan port ini akan tetap digunakan oleh aplikasi itu sampai kemudian tidak lagi diperlukan. Source IP address, header IP address plus source port ini nantinya yang akan disebut dengan socket atau source socket. Karena dia akan bergabung atau disatukan dengan IP address sumber data. Bagian yang kedua adalah destination port. Ini merupakan tujuan protokol lapisan aplikasi. Tujuan aplikasi yang nantinya akan menerima segmen ini. Apakah kemudian dia akan dikirimkan ke sebuah web browser di tab yang pertama misalkan, atau yang kedua, atau bahkan aplikasi di luar web browser yang dia berkomunikasi melalui network. Destination IP address plus destination port ini yang disebut dengan destination socket. Bagian yang berikutnya adalah sequence number. Ini mengindikasikan nomor urut dari segmen atau data di dalam sebuah segmen TCP yang hendak dikirimkan. Ini pecahan nomor berapa. Bagian yang berikutnya adalah acknowledgement number. Nomor urut yang berisi acknowledgement untuk diterima oleh pengirim dari si penerima pada pengiriman yang selanjutnya. Bagian yang berikutnya adalah TCP header length. Jadi headernya ini berapa bit gitu ya, didefinisikan di situ. Kemudian ada 4 bit yang tidak digunakan. Kemudian diikuti dengan flags yang nantinya akan bisa dimanfaatkan oleh TCP di dalam berbagai macam keperluan. Misalnya, keperluan untuk pembuatan jalur komunikasi. Atau kemudian ketika jalur komunikasi tidak lagi digunakan, dia perlu menutup itu, maka flag-flag ini akan digunakan. Bagian yang berikutnya adalah window size, mengindikasikan ukuran dari window yang diterima, di mana kemudian di sini akan memuat tentang ukuran-ukuran byte yang nantinya akan dikomunikasikan kepada penerima data. Nah, ada 8 jenis flag yang masing-masingnya akan dimanfaatkan oleh TCP. Yang pertama adalah CWR atau Congestion Window Reduce. CWR ini digunakan untuk memberikan satu sinyal
kepada pihak-pihak yang berkomunikasi. CWR itu digunakan untuk memberikan sinyal, memberikan indikasi bahwa pengirim TCP segmen itu telah mengurangi kecepatan pengiriman. Ini nanti akan berhubungan dengan ECE yang juga akan menggunakan flag yang sama. ECE is set to signal an ECE echo. Dia akan memberikan sinyal, dia akan memberikan indikasi kepada penerima kepada pengirim ya, kepada pengirim yang dikirimkan oleh penerima. Jadi si penerima ketika dia mendapatkan data yang terlalu cepat, padahal kemudian katakanlah misalnya compute resources-nya sedang penuh misalnya, maka kemudian si penerima akan request kepada pengirim agar kecepatan pengiriman datanya dikurangi. ECE ini dapat dikirimkan sehingga nantinya akan direspon dengan CWR. Di sini pengirim akan memberikan satu notifikasi bahwa kecepatan telah diturunkan. Nah, penerima ketika dia sudah mendapatkan signal CWR, maka penerima akan bisa menghentikan pengiriman ECN echo yang tadi dikirimkan untuk merequest atau meminta pengiriman dikurangi kecepatannya. Yang berikutnya adalah URG, singkatan dari urgent, is set to 1 if the urgent pointer is in use. The urgent pointer is used to indicate a byte offset from the current sequence number at which urgent data are to be found. Jadi flag ini nanti diaktifkan jika ada parameter tertentu yang kemudian nanti penting untuk diketahui. Kemudian acknowledgement. The ACK bit is set to 1 to indicate that the acknowledgement number is valid. If ACK is 0, the segment does not contain an acknowledgement, so the acknowledgement number field is ignored. Jadi ini tentang apakah kemudian acknowledgement number itu perlu nantinya menjadi konsideran bagi si pengirim atau tidak. Kemudian ada PSH, PSH, dia digunakan untuk mengindikasikan push data. The receiver is hereby kindly request to deliver the data to the application upon arrival and not buffer it until a full buffer has been received. Ini adalah untuk kebutuhan khusus nantinya. Kemudian ada reset, RST is used to abruptly reset a connection that has become confused due to a host crash or some other reason. Jadi ketika ada kebutuhan tertentu, maka kemudian flag RST ini kemudian akan digunakan. Kemudian ada dua yang terakhir, ini yang sering kita mendapatkan penjelasan tentangnya. Yang pertama adalah SYN. SYN ini adalah synchronous, dia digunakan untuk establishing connection, untuk pembangunan koneksi. Jika SYN flag itu diisi 1, sender is requesting a synchronization of the sequence number between the two nodes. Jadi ada penyesuaian, ya, ada sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Kemudian yang berikutnya adalah fin atau finish, ini digunakan untuk menutup koneksi di antara dua pihak yang saling berkomunikasi. Kemudian di bagian akhir ada check sample, use for error checking, jadi ada pengecekan nanti di sana. Jadi kalau ada data-data yang korup, itu nanti akan bisa diketahui dari field ini. Argent pointer show the end of the argent data so that interrupted data stream can continue. When the URG bit is set, the data is given priority over other data stream. Ini size-nya 16 bit. Ini nanti ada hubungan dengan flag yang ada di depan tadi. Nah, di dalam protokol TCP, kita mengenal sebuah istilah yang disebut dengan three-way handshake.
sebuah usaha sinkronisasi untuk memastikan bahwa kanal komunikasi itu sudah terbentuk sebelum data dikirimkan. Server akan menunggu koneksi dari klien dengan mengeksekusi listen dan accept. Jadi either dia listen atau accept, itu artinya dia akan dalam posisi menunggu. Ketika klien akan membangun komunikasi, dia akan mengeksekusi connect yang akan menspesifikasikan yang pertama adalah IP address, yang kedua adalah port number, di mana klien ini butuh membangun koneksi. Kemudian dia akan mendefinisikan ukuran maksimum dari TCP segmen yang kemudian akan digunakan. Ukurannya berapa? Disepakati agar tidak terjadi kehilangan data. Termasuk misalnya ketika ada kebutuhan user data tertentu, misalnya ada password. Ketika sebuah segmen dia sampai di tujuan, sampai di server yang dia memasang status listen atau accept tadi, jika di server itu ada proses yang dia memiliki status listen dan accept pada port yang dituju oleh klien, ini di tujuan, ya, maka kemudian data yang masuk atau segmen yang masuk tadi akan kemudian diproses. Ya. Jadi ketika data masuk, kemudian ditemukan ada port yang nyala dan aplikasi yang ada di belakangnya itu statusnya listen, maka kemudian dia akan diproses. Jika tidak ada aplikasi yang aktif pada port tersebut, artinya portnya kemudian tertutup, maka kemudian TCP akan mereply, ya, destination melalui TCP akan mereply dengan RST bit, ya, reset bit untuk reject the connection. Ya. Nah, dalam situasi yang pertama bahwa ada aplikasi yang dia berjalan statusnya listen atau accept tadi, maka kemudian akan dikirim acknowledgement kepada pengirim. Di dalam bagian ini, sahabat sekalian dapat melihat bagaimana Synchronous dia dikirimkan, lengkap dengan sequence ID-nya. Synchronous dikirimkan, ada sinkronisasi sequence ID di situ, sequence X dari host 1, kemudian host 2 mengirimkan sequence Y, dia memberikan acknowledge bahwa dia telah menerima paket X. Dia menuliskan X plus 1 di situ. Kemudian ketika host 1 menerima dari host 2, dia akan mengirimkan data dengan sequence number dari acknowledgement yang terakhir tadi, X plus 1, kemudian dia akan mengirimkan acknowledge kepada host 2. Ini dalam situasi normal. Di dalam bagian yang kedua, di kanan, di B, ditunjukkan jika antara host 1 dan host 2, dia melakukan pembangunan sinkronisasi secara simultan. Sehingga Anda akan bisa melihat antara host 1 dan host 2 sama-sama mengirimkan Synchronous di waktu yang sama. Bagaimana dengan user datagram protokol? Berbeda dari TCP yang dia harus membangun koneksi di depan sehingga dia disebut dengan connection oriented protocol. UDP dia tidak melakukan itu. Maka UDP disebut dengan connectionless protocol. Tidak ada acknowledgement di sana. Penerima tidak menerima tanda terima. Tetapi kemudian karena fitur-fitur yang dikurangi itu menyebabkan header pada UDP ini dia ukurannya kecil dan data dapat dikirimkan dengan lebih cepat. Sehingga implikasinya di dalam penggunaan bandwidth juga relatif kemudian besar.
Kemudian tidak ada pemeliharaan di dalam urutan atau sequence number tadi. Ya, kemudian tidak ada jaminan juga bahwa kemudian ada duplikasi. Protokol-protokol yang menggunakan UDP yang pertama adalah SNMP, Simple Network Management Protocol, biasanya digunakan untuk memonitor atau mengelola sebuah perangkat tertentu. Yang kedua adalah DNS atau Domain Name System. Secara header Anda bisa melihat bagaimana simplicity dari UDP header. Source port, destination port, UDP length, dan UDP checksum. Masih ada checksum di sini untuk melakukan pengecekan jika memang diperlukan source port dan destination port, identitas dari aplikasi asal dan aplikasi tujuan. Lebih detail Anda dapat membaca slide ini untuk mengetahui fungsi dari masing-masing header pada UDP. Baik TCP dan UDP yang merupakan protokol pada layer transport tadi, dia dapat dimonitor, dia dapat dilihat, dia dapat dianalisa. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk menganalisa dua protokol tadi adalah Wireshark. Dia akan dapat digunakan untuk mendengarkan pengiriman data dari interface network dari sebuah perangkat, baik itu komputer maupun perangkat network yang lain, sehingga kemudian data yang keluar atau masuk interface tersebut dapat diterima oleh Wireshark. Kemudian kita sebagai analis data akan bisa melihat dari mana data ini dikirimkan, kemana data ini ditujukan, protokol apa yang dia gunakan, apa isi data yang ditransmisikan. Silakan Anda dapat mengunduh aplikasi Wireshark ini di wireshark.org, kemudian silakan praktikkan. Anda akan bisa melihat bagaimana kemudian komunikasi data melalui jaringan dapat dilihat, di breakdown dengan detail sekali, sehingga kita akan bisa mengetahui bagaimana langkah kerja aplikasi bisa memahami data-data yang ditransmisikan melalui jaringan. Para sahabat sekalian yang berbahagia, silakan simak kuliah teknologi di dalam banyak seri, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.